Baik, saya share screen. Kita nyanyikan satu lagu ini. Kau Allah yang setia. Baik, kita berdoa. Mohon Ari bisa memimpin kita dalam doa. Cek. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang sudah kami nyanyikan Bapa. Kaulah Allah yang setia Bapa.
yang sumber penolong kehidupan kami ya Bapa, di mana hingga sampai pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami masih boleh Tuhan untuk bersama-sama kembali kepadamu. Dan sebentar juga Bapa, kami akan memulai kegiatan perkuliahan kami pada pagi hari ini yang akan diampu oleh Bapak Kasyeli. Tuhan tolong Engkau berkati hambanya yang akan menyampaikan setiap materi Tuhan, bila setiap materi yang boleh disampaikan dan menjadikan pemahaman, menjadikan berkat bagi pelayanan kami nanti untuk depannya Bapak. Dan untuk teman-teman kami juga yang lain, baik kelas mahasiswa pendengar dan reguler, kami juga serahkan ke dalam kuasa Bapak. Adalah Kau yang selalu menaungi dan melingkupi jalannya perkuliahan kami ini dari awal hingga sampai pada akhirnya. Dan kami serahkan Tuhan semuanya ini dalam kuasa-Mu. Terima kasih. Benar seruan doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Tinggal ini ya yang belum masuk asrama ya. Yang lain sudah. Iya, Pak. Baik. Kapan Kurnia ke Surabaya? Rencananya akhir bulan ini, Pak. Oh, akhir bulan Februari. Iya. Oke. Baik. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai mata kuliah mempelai. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan dan kita sama-sama membahas mengenai memahami mempelai dalam konsep relasi, yaitu relasi Allah dan manusia. Ada beberapa hal di sana yang kita sudah pelajari berkaitan dia sebagai pencipta dan kita adalah ciptaan, dia sebagai Allah, kita adalah umatnya, dia sebagai raja, kita adalah hambanya, dia sebagai gembala, kita adalah domba-dombanya, dan lain sebagainya sampai pada satu relasi yang sangat indah sekali yang digunakan dalam gambaran relasi Allah dan manusia itu sebagai mempelai, dan dia adalah mempelai pria surga dan kita adalah mempelai wanitanya. Dan kita sudah membahas baik dalam PL, di dalam perjanjian lama Allah juga berbicara bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi istriku. Di dalam Hosea pasal yang kedua, artinya perjanjian lama juga sudah berbicara tentang mempelai itu, dan penggenapannya digenapi di dalam Yesus, di mana Yesus sebagai mempelai pria surga dan gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Dan sampai nanti pada hari pesta perkawinan anak domba itu, kita dibawa masuk dalam persekutuan yang sifatnya kekal selama-lamanya. Sebagaimana Hosea pasal 2 ayat 18, 19 atau 19, 20 itu, bahwa aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Nah, jadi kemudian kita melihat secara garis besar mengapa Allah mau membangun relasi dengan manusia. Kita sudah membahas Kejadian pasal 1 dan pasal 2 secara sederhana, bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu, manusia ada dalam relasi yang sangat baik, sangat indah dengan Tuhan. Namun, kita melihat di pasal 3 nanti yang akan kita bahas bersama, terjadi kerusakan pada relasi itu, karena dosa masuk di sana. Lalu, kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif untuk membangun relasi itu dengan manusia. Dan puncaknya adalah Allah menyatakan diri sebagai suami yang setia. Nah, ini juga kita sudah bahas, saya hanya review saja. Relasi harmonis antara Allah dan manusia. Di dalam
Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 kita sudah melihat arti segambar dan serupa dengan Allah itu artinya bahwa manusia mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Ya. Kodrat ilahi yang sempurna, yang kudus, yang mulia, di mana manusia dari debu tanah, tapi kemudian Allah menghembuskan nafasnya di dalam hidung manusia itu, dan manusia menjadi makhluk yang hidup, yang memiliki gambar dan rupa Allah. Kemudian, nah ini kita sudah bahas bersama, berkaitan dengan ayat 26 dan ayat 27, bahwa penciptaan manusia sangat berbeda dengan penciptaan semuanya yang lain. Manusia diciptakan secara khusus, secara spesial. Kenapa? Karena manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Yang lain tidak. Kemudian saya sudah menjelaskan ini mengenai kata kita di sana, bahwa di dalam kealahan atau Tritunggal itu, di mana tiga tapi satu, tiga pribadi tapi satu hakikat, yaitu Allah. Dan di dalam ketiganya ini, dalam kesatuannya, akan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dua tapi satu. Artinya manusia merefleksikan keberadaan Allah, di mana Allah itu Tritunggal, tiga tapi satu, dan manusia yang diciptakan nanti laki-laki dan perempuan jamak, yaitu dua tapi satu. Nah, ini yang kita lihat di sana. Kemudian bagaimana kesatuan dari manusia itu, dua jadi satu, yaitu melalui pernikahan. Dua jadi satu melalui proses pernikahan. Jadi pernikahan ini merupakan sarana yang digunakan oleh Tuhan untuk menyatukan manusia yang merefleksikan keberadaan Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Laki-laki dan perempuan, waktu itu Adam dan Hawa. Adam berbeda dengan Hawa. Hawa berbeda dengan Adam, tetapi kemudian disatukan oleh Allah dalam kesatuan pernikahan. Dan ini adalah pekerjaan Allah. Ini rencana Allah, ini adalah caranya Allah menyatukan dua pribadi menjadi satu hanya melalui proses pernikahan. Nah, proses pernikahan yang kita sudah pelajari bersama, bahwa mulai dari Allah sendiri tahu bahwa manusia membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Dia tahu manusia ini tidak baik seorang diri. Artinya bahwa Allah mengetahui bahwa manusia itu membutuhkan seorang penolong. Kemudian, nah ini ya prosesnya. Kemudian Adam juga memiliki kerinduan yang sama. Dia juga membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Dia mencari di antara semua binatang-binatang itu, tidak ada yang sepadan dengan dia. Lalu Allah sendiri yang menciptakan perempuan itu dari tulang rusuknya Adam. Lalu Allah membawa perempuan itu kepada Adam. Ini prosesnya. Kemudian terjadi suatu pengakuan. Makanya dalam proses pernikahan itu ada namanya janji. Satu pengakuan. Pengakuan di hadapan Tuhan, di hadapan Hawa, dan pengakuannya sendiri dia katakan
inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Satu penerimaan. Lalu Adam dan Hawa sudah dapat mandiri. Dikatakan akan meninggalkan ayah dan ibu. Saya sudah jelaskan bahwa Adam dan Hawa tidak punya ayah dan ibu. Tetapi ini satu pelajaran bagi umat Israel waktu itu ketika Musa menulis ini dan Allah mengilhamkan kepada Musa untuk menulis bahwa demikianlah laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka satu daging. Artinya mereka benar-benar mandiri. Sebagai satu keluarga yang mandiri, dua jadi satu. Lalu di ayat yang ke-25 dikatakan bahwa keduanya telanjang namun tidak merasa malu. Ini frasa keduanya menjadi satu daging menegaskan konsep dua jadi satu semakin jelas bahwa setelah terjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan, maka hubungan seks hanya dapat dilakukan di sana. Jadi hubungan seks itu hanya dalam konteks pernikahan, pernikahan yang disatukan oleh Allah. Dan inilah yang Tuhan inginkan pada mulanya. Jadi kesatuan itu kesatuan dalam totalitas seluruh hidup mereka. Ini proses. Dan ini yang perlu kita pelajari bersama. Kalian yang masih muda, kalian yang masih muda-muda belum menikah ini prosesnya. Tetapi pada kita bagaimana keturunan dari Adam dan Hawa setelah manusia itu begitu banyak, maka proses ini sudah tidak dihiraukan lagi. Proses pernikahan ini, konsep mengenai dua jadi satu ini sudah kacau balau. Dan itu yang menyebabkan dosa manusia itu semakin besar. Mulai dari pernikahan. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada silakan tanya. Jadi, Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini adalah di Taman Eden di mana dosa belum masuk. Dan ini adalah rencana Allah di dalam kesatuan laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan. Pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, dan kita sekarang hidup di dalam dosa, maka pernikahan menjadi kacau balau, menjadi rusak. Lalu bagaimana kita menyikapi hal itu? Kalau sudah terjadi pernikahan yang rusak, atau hubungan yang salah, tidak sesuai dengan pola ini, tidak sesuai dengan urutan ini, apa yang harus kita lakukan? Disitulah kita nanti melihat bagaimana Allah menuntun kita, membawa kita kembali kepadanya untuk hidup dalam kebenarannya. Nah, kita sudah melihat ini juga kemarin, penolong yang sepadan. Sepadan itu sejodoh, ya, cocok. Dan itu hanya cocok dirancang untuk suaminya, bukan untuk laki-laki yang lain. Jadi penolong yang didesain, dirancang untuk menjadi teman dan partner yang sesuai hanya untuk Adam. Mungkin kalau ada laki-laki lain, nggak cocok untuk laki-laki lain. Hanya untuk Adam. Hanya waktu itu belum ada laki-laki yang lain. Hanya mereka dua. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah manusia semakin banyak, maka sampai kepada kita saat ini, kalau kalian yang sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk mendapatkan istri, saya, ada Pak Lisvan, ada Pak Kurnia, gitu ya. Istri kita adalah penolong yang sepadan dengan kita, cocok dengan kita. Bukan dia cocok dengan laki-laki lain, enggak. Dia cocoknya dengan kita.
gitu ya. Walaupun kadang-kadang dalam kecocokan itu ya ada prosesnya lagi. Nah, tapi sebatas itu yang saya bisa jelaskan. Nah, kemudian manusia, saya menekankan kemarin bahwa di dalam Taman Eden itu, ya, dalam relasi yang harmonis dengan Allah, dalam kaitannya selain dia adalah segambar dan serupa dengan Allah, tetapi dia juga memiliki kepercayaan yang penuh dari Allah. Dia adalah orang kepercayaan Allah satu-satunya. Namanya orang kepercayaan. Wah. Dan yang mempercayai ini adalah Allah sendiri, pencipta. Jadi manusia itu adalah orang kepercayaan Allah. Orang kepercayaan pencipta. Apa yang dipercayakan? Segala sesuatu. Dia berkuasa, dia memiliki kuasa atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Bumi ini ada di bawah kuasanya manusia. Dia berkuasa dan dia diberikan kemampuan untuk memelihara, menjaga, dan lain sebagainya. Orang kepercayaan. Pernah jadi orang kepercayaan? Kalau ada orang kepercayaan presiden, wah itu luar biasa. Orang-orang kepercayaan presiden itu salah satunya adalah para menteri. Para menteri itu diangkat langsung oleh presiden. Itu adalah orang kepercayaan. Hanya para menteri yang di mana hak prerogatif dari Allah itu, di mana Allah sendiri yang mengangkat mereka, dan presiden yang mengangkat mereka. Kalau di Indonesia ya, presiden yang mengangkat dan presiden juga yang menurunkan mereka. Dan ketika seseorang diangkat jadi menteri, itu berarti dia itu adalah orang kepercayaan dari presiden. Bangga jadi menteri. Manusia waktu itu adalah orang kepercayaan. Adam adalah orang kepercayaan dari pencipta, dari Allah. Dan semua ada di bawah kuasanya. Tapi ada satu hal yang menjadi batas, yang menjadi penyeimbang di dalam relasi itu. Di mana Allah memberikan suatu perintah kepada manusia di dalam Kejadian 2:16 dan 17. Dikatakan begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua boleh. Dan kita tahu begitu banyak pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang baik sekali. Adam dan Hawa tidak akan kekurangan makanan. Mereka tidak akan kekurangan yang baik. Tapi satu saja yang Tuhan minta. Ini untuk penyeimbang, supaya manusia itu menyadari bahwa ada pribadi yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dari dia, yang harus dia taati, yaitu Allah. Dan hanya satu saja firman yang perlu ditaati, yaitu apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan pohon, memberikan larangan ini, memberikan perintah ini untuk tidak memakan buah pohon itu? Mengapa Tuhan sengaja menciptakan pohon itu? Apakah Tuhan sengaja membuat jebakan kepada manusia? Tidak. Apakah Tuhan sengaja memberikan suatu jebakan supaya manusia jatuh? Tidak, sama sekali bukan. Tetapi Tuhan memberikan larangan itu sebagai penyeimbang di dalam relasi itu. Supaya apa? Supaya manusia menyadari bahwa sekalipun dia sudah diberikan kuasa yang penuh oleh Allah, dia memiliki otoritas yang luar biasa.
dia berkuasa atas semua, tetapi dia harus menyadari bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dari dia yang harus dia taati, yaitu Allah. Dan hanya satu saja yang perlu dia taati, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Menurut kalian, apakah susah untuk mentaati ini? Menurut kalian, coba kalian pikirkan, apakah mentaati firman Tuhan ini secara logika kita ya, apakah ini susah apa gampang sebenarnya? Kalau menurut saya, Pak, itu tidak susah kecuali dari awal Tuhan belum bilang. Tapi itu Tuhan sudah bilang, berarti buat kita harusnya sudah jadi ingat-ingatan. Kapan saja misalkan terjadi seperti ini, sudah harus jadi ingat-ingatan bahwa oh sudah pernah dibilang gitu, supaya sudah diwanti-wanti terlebih dahulu, tapi karena tidak ada kewaspadaan, mungkin faktor lupa atau apa, tergoda, akhirnya dimakan buah itu. Begitu, Pak. Baik, Bu Stefani. Yang lain? Ini mengenai makan buah ini. Dan itu saja yang ditaati, jangan makan. Menurut kalian ini susah apa gampang? Menurut saya gampang aja, Pak. Gampang. Kenapa? Kenapa? Karena di taman itu kan ada banyak buah pohon-pohonan yang lain, Pak, yang bisa dimakan, dan hanya satu itu saja. Sebab firman Tuhan kan mengatakan pasti mati, gitu, Pak. Jadi bisa dituruti sebetulnya kalau menurut saya, Pak. Oke, jadi dari sisi misalnya gini, kalau mungkin dia kelaparan, terpaksa harus makan gitu ya. Tapi masalahnya adalah ada begitu banyak makanan pohon yang lain. Nggak mungkin dia kelaparan. Sehingga harus makan itu. Oke, yang lain. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, Mbak Wisnu. Silakan, Pak. Menurut saya susah, Pak. Karena gini, Pak. Jadi iblis menawarkan Adam, Hawa waktu itu untuk menjadi Tuhan. Jadi begitu makan itu dia ditawarkan untuk menjadi seperti Allah, menjadi Allah. Jadi itu sesuatu yang tawaran yang sangat-sangat menggiurkan buat Hawa waktu itu. Mungkin itu saja, Pak. Oke, nah menjadi susah ketika nanti ular itu masuk. Itu susahnya. Tapi sebenarnya tidak menjadi susah kalau dari sisi hanya dibiarkan saja, tidak perlu diurus, tidak perlu dilakukan. Ini bukan melakukan sesuatu, justru tidak melakukan apa-apa. Pokoknya dibiarkan saja, bahwa itu sebenarnya gampang. Tetapi benar yang disampaikan Pak Wisnu, nanti kita akan melihat kenapa kok akhirnya menjadi susah bagi manusia melakukan firman Tuhan yang sebenarnya mudah untuk dilakukan. Kenapa manusia menjadi sulit sekali melakukan firman Tuhan? Dan itu juga satu pelajaran bagi kita. Kita punya Alkitab sekarang ini, firman Tuhan yang kita dengar selama ini, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan itu? Apakah susah melakukan firman Tuhan? Tapi kenapa kok bisa susah gitu ya? Seringkali kita gagal melakukan firman Tuhan. Nah, di poin ini yang saya tekankan adalah bahwa Tuhan memberikan perintah itu sebagai penyeimbang, sebagai harmonisasi di dalam relasi itu. Supaya manusia menyadari bahwa dirinya bukan Allah. Bahwa ada otoritas yang lebih tinggi dari dia yang harus dia taati. Sekalipun dia punya otoritas yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi dia harus tetap menyadari dia adalah ciptaan. Dan ada pribadi yang layak untuk menerima kemuliaan, hormat, ketaatan yang lebih tinggi dari dia, yaitu Allah.
Maka saya melihat dari sisi itu, kenapa Tuhan memberikan perintah ini? Hanya satu perintah saja. Dan namanya pribadi yang memberikan perintah, berarti pribadi yang lebih tinggi dari orang yang menerima perintah. Dan Adam, Hawa harusnya menempatkan diri mereka dalam posisi yang demikian. Bahwa mereka adalah orang yang harus taat kepada Allah. Nah, ini ya. Jadi ada di atasnya ada Allah yang harus dia taati. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini yang tugas yang saya berikan kepada kalian. Sudah dikerjakan ya. Nah, pertanyaan pertama yang kita bahas bersama, mengapa Tuhan memberi perintah ini kepada manusia? Saya sudah jelaskan tadi. Mungkin ada jawaban yang lain. Jadi Tuhan bukan menjebak seperti pemandangan ada teolog-teolog yang lain, ya, karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu sebenarnya asal menciptakan terus ditinggal manusia, dia nggak mau terlibat dengan manusia dan dia tahu manusia itu nanti akan melanggar, maka caranya supaya manusia itu bisa membuat suatu sejarah dalam kehidupannya, ya diberikanlah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu supaya dilanggar. Karena mereka berpikir aturan itu dibuat supaya dilanggar. Nah, itu konsep yang salah. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya Adam dan Hawa itu tidak ada, itu hanya mitos. Maka itu adalah karangannya Musa untuk menjelaskan bahwa manusia itu manusia yang hidupnya penuh dengan dosa, maka dia perlu taat kepada Allah. Dikasih contoh Adam dan Hawa, tapi mereka bilang itu adalah mitos, nggak ada sebenarnya begitu. Itu pun juga salah. Ya, tapi Tuhan memberikan perintah ini supaya manusia menyadari bahwa ada Tuhan yang lebih tinggi dari dia, yang harus dia taati. Nah, yang kita pelajari sama-sama, bagaimana respon manusia terhadap perintah itu. Ini. Dan atas respon tersebut, bagaimana keadaan manusia dalam relasinya dengan Tuhan? Apa akibat yang diterima manusia atas respon terhadap perintah Tuhan itu? Dan terakhir adalah, Tuhan seperti apa yang Anda kenal dalam Kejadian pasal 3? Oke, kita akan lihat satu-satu ya. Ini yang sudah mengerjakan. Nah, ini relasi manusia dan Allah itu menjadi rusak. Rusaknya apa? Berdasarkan respon itu tadi. Responnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kalian buka Alkitabnya. Silakan dibaca. Nah, perhatikan bagaimana ular, atau sekarang kita pahami adalah iblis, memberikan ide, gagasan yang menipu, yang mengakibatkan relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Coba kita sama-sama memperhatikan hal ini. Ada 7 ayat, tapi saya bagi 2 terlebih dahulu. Nah, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi fokusnya adalah coba kita perhatikan bagaimana ular itu memberikan ide, gagasan kepada manusia melalui perkataannya di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalian baca, bisa buka Alkitabnya, ada juga di sini saya sampaikan, dan coba kita diskusikan bersama. Ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan,
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, coba perhatikan apa yang kita bisa pelajari dari komunikasinya ular ini kepada perempuan. Dari kalimatnya ini, apa yang kita bisa dapatkan? Apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita bandingkan dengan perintah di pasal 2 ayat 16 dan 17. Di mana Tuhan memberikan perintah, jangan makan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon yang di tengah itu jangan kamu makan. Dan kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh ular ini. Apa yang kita pelajari di sini? Silakan. Ada yang memberikan masukan? Ular itu berbohong, Pak. Jadi dia mengatakan apa yang bukan Tuhan katakan gitu, Pak. Supaya perempuan ini percaya begitu bahwa makan ini nanti ini kita bisa sama menyamai sama Tuhan gitu, Pak. Gitu. Jadi perempuan ini tergoda dengan kata-kata iblis, padahal bukan itu yang Tuhan maksudkan gitu, Pak. Oke, dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia menyampaikan sesuatu yang bukan firman, seolah-olah firman, tapi bukan firman. Berbeda dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Oke, ini dari Bu Stefani ya. Yang lain? Shalom, Pak. Siapa? Ayo. Angel, Pak. Oke, Angel. Silakan, Angel. Menurut saya itu ular sedang memutarbalikkan perkataan Tuhan. Yang sebelumnya Tuhan berkata, semua pohon boleh kamu makan buahnya, tetapi di sini ular berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jadi intinya bahwa ular ini memutarbalikkan perkataan Tuhan. Oke. Ular ini memutarbalikkan perkataan Tuhan. Nah, memutarbalikkan firman Tuhan. Oke, yang lain? Mungkin saya, Pak. Ya, silakan, Pak Kurnia. Kalau saya melihatnya, Pak, perkataan ular ini, dia itu seperti ingin mengetahui jawaban, begitu, Pak. Ingin mengetahui jawaban. Apa jawaban dari Hawa ini mengenai perkataannya itu? Kan dia katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan saya punya keyakinan ular ini sebetulnya tahu juga firman Tuhan. Tapi dia sengaja bertanya seperti itu supaya dia mendengar jawaban dari Hawa, Pak. Apakah Hawa itu sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan atau tidak? Sehingga dia bisa memberikan jawaban lagi, begitu. Ular itu bisa memberikan jawaban lagi setelah dia mendengar jawaban dari Hawa. Itu, Pak, dari saya, Pak. Oke, nah pertanyaan ini jadi seolah-olah ular ini datang memberikan ujian UAS gitu ya, atau UTS. Ini kamu UTS ya. Oh, ini pengetahuanmu tentang firman seberapa dalam kamu. Nah, nanti kalau kamu tahu saya kasih kamu nilai 100 gitu ya. Nah, tapi benar bahwa dia datang menguji, mencobai, bukan hanya menguji. Tapi mencobai. Mencobai untuk bukan supaya nilainya semakin bagus, tapi mencobai untuk menjatuhkan. Itu memang cara kerjanya iblis. Beda kalau Tuhan menguji, ujian dari Tuhan itu justru untuk supaya kita semakin naik levelnya dalam iman kita. Tapi iblis datang menguji, mencobai untuk menguji pemahamannya dan tujuannya untuk menjatuhkan.
Oke. Yang lain. Satu lagi. Siapa? Biar seimbang. Ini sudah 2 wanita mewakili Hawa. Satu laki-laki. 1 orang lagi. Halo, Mbak. Baik, Pak Wisnu, silakan, Pak. Saya tertarik dengan ayat ini. Dikatakan bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ini yang membuat saya itu tertariknya gini, Pak. Apakah pada waktu itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, semua hewan itu bisa berbicara? Kemungkinan bisa, Pak, ya. Karena sebelum jatuh dalam dosa itu komunikasi antara manusia dan semua hewan itu bisa, tapi begitu dosa kan kemudian banyak hal yang hilang dari semua yang Tuhan berikan pada manusia. Kemudian tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan, sebenarnya mungkin iblis tidak tahu apa yang Tuhan perbincangkan dengan Hawa dan Adam, tetapi iblis itu pengennya mengorek kehidupan manusia. Jadi dikorek apa yang telah kamu perbincangkan dengan Tuhan, seringkali dia mau tahu. Tapi begitu Hawa bilang, lalu saud perempuan kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, nah ini iblis, Hawa memberikan bocoran kepada iblis. Sehingga itu kesempatan iblis untuk menjatuhkan Hawa pada waktu itu. Dan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Kita sudah diberikan firman Tuhan. Iblis itu kemudian mengorek kehidupan kita, memancing kita. Apa toh sebenarnya yang Tuhan sudah bincangkan tadi ya sama manusia ini. Kemudian begitu kita berbincang, beri kesempatan kepada iblis. Nah itu kesempatan iblis untuk dia kan cerdik di atas tadi. Adapun ular ialah paling cerdik, dari situ dia menjatuhkan manusia, Pak. Nah itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak Wisnu. Jadi yang pertama bahwa ular ini memang ciptaan Allah. Tetapi kenapa kok bisa berbicara pada akhirnya? Karena ada oknum yang masuk di dalamnya. Namanya iblis itu. Jadi bukan ular itu bisa berbicara, tapi yang berbicara adalah iblis yang ada di dalam ular itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan memang ada yang berpikiran bahwa sebenarnya iblis itu tidak tahu firman Tuhan. Ya, betul. Tetapi ada juga yang mengindikasikan bahwa sebenarnya ular itu tahu firman Tuhan, tapi tidak sepenuhnya gitu. Seperti ketika Tuhan Yesus dicobai, iblis yang sama ya di sini yang mencobai Hawa, dia katakan, jatuhkanlah dirimu ke atas, ke bawah, ketika Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Dan dia katakan, bukankah ada firman yang berkata bahwa malaikat-malaikat akan menatang kakimu sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Jadi walaupun ayat itu ada ayat itu, tapi penggunaannya tidak seperti itu. Jadi apakah ular ini atau iblis itu tahu firman Tuhan? Tentu tidak tahu sepenuhnya. Bahkan dia tidak tahu rencana Tuhan. Dia tidak mengerti. Tetapi dia mengerti firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan yang seperti yang di waktu Yesus dicobai. Ada hal yang dia tahu. Tapi dia tidak mengetahui sepenuhnya. Dia tidak tahu rencana Tuhan. Dan kalau lihat di sini, dia katakan, tentulah Allah berfirman. Bisa saja memang dia memancing, tetapi dia tahu bahwa Allah ini pasti berfirman. Tentulah, kata tentulah ini menunjukkan bahwa dia tahu karakternya Allah itu, bahwa Allah itu pasti berfirman. Tetapi masalahnya adalah isi dari firman Tuhan itu bisa diputarbalikkan sama dia. Nah, kalau kita lihat di dalam berikutnya, ketika iblis ini juga berkamuflase ya dengan berbagai cara. Kalau ini melalui ular, ya. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan berikutnya sampai akhirnya kita menemukan namanya
Nabi palsu siapa di belakangnya? Itu adalah iblis. Nabi palsu, kemudian guru-guru palsu, semua itu ada oknum di baliknya. Dan ternyata mereka sebenarnya tahu firman, tapi firman ini yang mereka putar balikan untuk kebinasaan mereka. Nah, bahwa betul dia mencoba istilahnya mengorek ya, apa yang sejauh mana perempuan ini tahu firman Tuhan. Sejauh mana dia memahami firman Tuhan. Dan dia mencoba untuk membuat suatu kalau saya pahami begini. Jadi mencoba mengalihkan perhatian perempuan itu dari firman yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya perempuan ini bisa akhirnya meragukan firman Tuhan itu. Dan tidak mempercayai firman Tuhan itu. Dalam poin yang pertama ini, komunikasi pertama ini, ternyata perempuan itu bisa menjawab dengan tepat, walaupun memang ada tambahannya. Dan menurut saya esensinya benar. Perempuan itu berkata, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya itu, nanti kamu mati. Ada orang yang menekankan mengenai seolah-olah ada Hawa ini menambahkan firman, meraba. Tapi bagi saya, intinya adalah dia mengetahui bahwa buah pohon di seluruh taman ini boleh dimakan, tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan. Intinya itu. Maka pada pencobaan yang pertama ini berkaitan dengan firman yang membuat Hawa ragu kepada firman Tuhan, atau mungkin dia lupa firman Tuhan, ternyata dia bisa menang. Artinya dia bisa tahu bahwa firman Tuhan yang pernah disampaikan kepada Adam, ternyata Adam juga sudah sampaikan kepada dia, dan akhirnya dia mengerti firman Tuhan itu. Lalu dari situ ular yang cerdik itu menyampaikan ini lagi. Ayat 4 dan 5. Ayatnya berkata begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, coba ya kita perhatikan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba perhatikan komunikasinya iblis ini, ular ini. Apa sebenarnya yang dia sasar? Apa sebenarnya yang dia tanamkan di dalam pikiran dan pemahaman dari perempuan itu? Apa yang dia mau sampaikan kepada perempuan itu? Tentang, kalau tadi berkaitan dengan firman, sekarang berkaitan dengan Allah. Nah, gitu ya. Apa yang disampaikan oleh ular ini kepada Hawa berkaitan dengan Allah, kemudian berkaitan dengan Hawa. Satu-satu. Apa yang, saya pelan-pelan ya, apa yang disampaikan ular ini kepada perempuan itu tentang Allah. Nah, dari situ dulu. Dari kata-kata ini. Dari kata-katanya ini, kira-kira apa yang mau dia sampaikan tentang Allah? Atau saya sederhanakanlah. Allah seperti apa yang disampaikan ular ini kepada Hawa? Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apalagi?
Coba diamati kalimatnya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Allah yang Maha Tahu. Ya, Allah yang Maha Tahu, Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke. Sudah benar berarti ya? Apalagi? Berarti ular ini menyatakan yang benar. Ayo. Yang di kelas, ayo. Allah seperti apa yang dia sampaikan? Dalam kalimatnya ini mengandung pengertian yang, sampai akhirnya nanti Hawa itu benar-benar pikirannya berubah total dan akhirnya dia makan buah itu. Berubah total terhadap Allah dan terhadap firman. Dari kata-kata ini. Ada satu kata tentang Allah yang disampaikan oleh ular ini. Ini memaksa kita berpikir ini. Saya, Pak. Satu kata saja. Pak Kaseli. Ya, silakan. Silakan. Kalau dari saya, dari kata-kata ini seolah kayak ular itu memberitahu bahwa Allah itu pembohong gitu. Yang Allah bilang, kamu mati, tapi di sini ular menyatakan bahwa sekali-sekali kamu tidak akan mati. Gitu, Pak. Yes. Allah itu pembohong. Penipu. Nah, coba ya. Dari mana? Itu tadi Angel sampaikan, dikatakan bahwa Allah itu mengetahui bahwa kalau kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Dia, seperti Allah. Dia tahu itu. Tetapi seolah-olah Dia membatasi kamu. Jangan makan loh ya. Karena Dia tahu kalau kamu makan akan sama seperti Dia, ada saingannya. Dan Dia tidak mau kamu seperti Dia. Nanti ada saingannya begitu. Allah itu pembohong loh. Kamu itu harusnya hebat, tapi Allah menghalang-halangi kamu. Gitu. Bisa dipahami maksudnya ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Saya. Ya, Jadi bisa. iblis ini licik sekali memang. Jadi dia bilang, kamu itu hebat sebenarnya. Kamu akan seperti Allah. Tapi Allah itu pembohong loh. Ya, ini bahasa kita ya. Allah itu tahu kalau kamu makan, kamu sama seperti Dia. Tapi kenapa kamu dilarang? Karena Dia tidak mau kamu seperti Dia. Jadi Dia menghalangi kamu. Kalau kamu makan, kamu akan hebat seperti Allah. Wah, coba lihat ya. Jadi dari tadi, ketika tujuan kenapa Tuhan memberikan perintah supaya manusia itu taat kepada Allah, supaya manusia menghormati Allah, supaya manusia percaya kepada Allah, supaya manusia memiliki ketundukan dan menyadari bahwa dia ini ciptaan, dia nggak bisa seperti Allah. Allah yang pencipta, dia yang harus layak dihormati. Sekarang ketika iblis memberikan gagasan, ide ini, dan akhirnya perempuan itu termakan oleh ide itu, dia akhirnya berpikir begini, oh iya, Allah ini Allah yang menipu saya. Dia termakan omongannya ular. Dia akhirnya berpikir begini, bahwa walaupun tidak disebutkan di ayat ini, tapi saya memberikan satu kesimpulan dari tindakannya. Tindakannya ketika mengambil buah itu, di ayat yang ayat yang ke 6 dan 7. Pasal 3. Dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya. Nah, ini dari tindakannya ini, kenapa dia bertindak begitu? Karena sudah terbangun pengertian dalam pikirannya. Bahwa apa? Bahwa Tuhan itu
Tuhan yang tidak benar. Tuhan itu Tuhan yang tidak layak untuk dipercaya. Tuhan ini pembohong. Sehingga ketika dia tidak percaya kepada Tuhan, maka dia juga tidak percaya kepada firman-Nya. Walaupun dia tahu firman tadi. Dia tahu bahwa tidak boleh dimakan, pada waktu makan mati. Dia sudah tidak takut lagi tentang kematian itu. Karena dia pikir bahwa ini akan memberikan saya pengertian, memberikan saya kemampuan, saya bisa seperti Allah. Apa yang disampaikan oleh Allah dilupakan sama sekali, tidak dianggap sama sekali karena sudah muncul suatu keinginan yang luar biasa dalam dirinya akan menjadi seperti Allah. Lalu apa? Dia ambil, dia makan. Dia makan. Artinya itu tindakan yang menyatakan bahwa dia tidak ada ketakutan sedikit pun kepada Allah. Dia tidak menghormati firman yang sudah disampaikan kepadanya. Itu suatu tindakan menyatakan bahwa dia juga tidak takut hukuman yang Tuhan sudah nyatakan. Dan dia tidak mempedulikan sama sekali firman Tuhan, juga tidak mempedulikan Allah. Dia tidak percaya sama sekali. Lalu dia makan, dan ternyata ketika dia makan, dia juga memberikan kepada suaminya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dia berpikir bahwa suami saya juga butuh, saya juga pengen suami saya, kami sama-sama bisa seperti Allah, hebat seperti Allah. Dan luar biasanya, Adam, tentu Adam tahu buah itu. Dia juga memakannya. Artinya dia juga menyetujui hal itu. Makan buah itu. Nah, pertanyaan berikutnya bagi kita. Ini berkaitan dengan dosa. Apakah pengertian dosa dalam Kejadian pasal yang ketiga ini? Tidak ada kata dosa, tidak ada kata dosa di sana. Tapi pasal 3 ini adalah menjelaskan tentang dosa itu. Dan semua sarjana menyatakan, sarjana teologi yang mengakui Alkitab ini sebagai firman Allah, mengatakan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa di pasal 3 ini. Dan dosa sudah masuk di sana. Lalu, apa pengertian dosa dalam Kejadian pasal 3 ini? Kalau dalam bahasa Ibraninya maupun bahasa Yunaninya, yaitu khata'ah atau hamartia, artinya melenceng, menyimpang, tidak tepat sasaran, pelanggaran. Nah, kalau di pasal 3 ini kita simpulkan dari dua kalimat yang disampaikan oleh ular itu, dan di dalam dua itu kita bisa melihat nada dosanya di sana. Dosa di situ apa? Menurut kalian? Melanggar. Kalau saya melawan, melanggar, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Oke, melawan, melanggar, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Oke, yang lain. Apa pengertian dosa di sana? Menipu, berbohong, Pak. Kalau saya, Pak. Menipu, berbohong. Oke. Ya. Ini Pak Bangun ya? Ya, saya sendiri, Pak. Oh ya, ini soalnya kecil di layar saya. Ya Pak Bangun. Menipu, berbohong. Ya, oke. Apa lagi? Mungkin pada ayat yang ke-6 itu, Pak. Itu dosanya. Apa? Jadi bagian yang terakhir. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mungkin di situ dosanya, Pak. Kalau kesimpulannya apa?
Simpulannya dia melanggar, Pak. Melanggar. Melanggar, oke. Melanggar. Ada yang lain? Harusnya ada yang lain. Kenapa dia melanggar? Jadi kita gali sampai ke akar masalahnya. Karena otaknya sudah dicuci. Otak seperti apa yang dicuci sekarang? Jadi otaknya sekarang ini seperti apa? Nah gitu. Kita cari sampai akar permasalahannya. Ditanamkan keinginan-keinginan. Kenapa? Ditanamkan keinginan. Ditanamkan keinginan. Oke, keinginan-keinginan. Keinginan seperti apa? Seperti setan. Mau menjadi seperti Allah itu, Pak. Nah, keinginan mau seperti Allah itu menyatakan apa terhadap Allah? Tahu yang baik dan yang jahat, Pak. Itu akibatnya. Tapi ada satu keinginan yang muncul dalam diri manusia, dan keinginan ini itu berarti dalam hubungannya dengan Allah ingin menyamai Allah. Ingin menyamai Allah. Oke. Nah, oke, mungkin susah saya memandu ya untuk diskusi ini. Tujuannya saya supaya kalian ikut berpikir. Karena ini masalah yang sangat mendasar sekali. Mengapa Allah membangun relasi ini? Karena manusia itu begitu dalam jauhnya. Jatuhnya dalam dosa itu. Ternyata dosa itu tidak hanya sekedar, sampai Allah mengusir nanti akibatnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, saya coba memberikan satu pengertian kepada kita, bahwa di dalam Kejadian pasal 3 ini, dosa itu artinya pertama adalah tidak percaya pada firman. Tuhan sudah berfirman, tapi akhirnya dia tidak mempercayai firman Tuhan itu. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak percaya pada firman Tuhan. Dari mana itu? Dari ide yang disampaikan oleh iblis. Sampai satu kesimpulan bagi manusia itu, dia tidak percaya bahwa perintah ini, satu perintah namanya perintah, dicatat oleh Alkitab, perintah artinya yang harus ditaati sebenarnya. Sekarang dia tidak percaya bahwa pada saat kamu makannya, kamu akan mati. Dia tidak percaya. Dan ini bisa digarisbawahi ya, firman Allah. Tadi pencobaan dari ular itu. Pencobaan ini berkaitan dengan firman. Tentulah Allah berfirman. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan pribadi Allah. Tidak percaya kepada Allah. Ular itu memberikan suatu ide gagasan yang membuat pikiran manusia akhirnya dia tidak percaya kepada Allah. Karena iblis berkata Allah itu pembohong, Allah itu menipu kamu. Dan ternyata perempuan itu termakan oleh omongan itu, dan ada satu kesimpulan dalam pikirannya, dia tidak percaya kepada Allah. Ketika dia tidak percaya kepada Allah, dia juga tidak percaya kepada apa yang diucapkan oleh Allah itu. Ketika ini sudah lengkap dalam dirinya, maka tindakannya menunjukkan ketidakpercayaan itu. Wujud dari dia tidak percaya kepada firman dan tidak percaya kepada Allah, wujudnya adalah tidak taat kepada Allah, sehingga perbuatannya menyimpang dari kehendak Allah. Ia mengambil dan memakan buah itu. Nah, ini problem sampai saat ini. Masalah dua dosa ini. Jadi kadang-kadang kita lebih menekankan kepada pelanggarannya, tidak taatnya. Betul, memang tidak taat. Tapi pertanyaannya, kenapa seseorang tidak taat? Ya, karena dia tidak mempercayai
firman itu sehingga dia tidak taat kepada firman itu. Kenapa dia tidak taat? Karena dia tidak percaya kepada Allah. Ketika di dalam benaknya, di dalam pikiran, ini kan mengenai percaya dan tidak percaya ini berkaitan dengan hati dan pikiran, pengetahuan. Sementara ketaatan atau tidak taat ini berkaitan dengan perbuatan. Maka apa yang ada di dalam, dari dalam hati, yang diolah di dalam pikiran ini, akan nyata dari perbuatan. Akan nyata di dalam perbuatan. Jadi seseorang, kalau dia tidak percaya kepada firman Allah, dan dia tidak percaya kepada Allah, maka perbuatannya pasti tidak taat kepada Allah. Pasti menyimpang dari apa yang difirmankan. Dan ini pengertian yang sederhana yang saya bisa lihat di sana. Dan ini sejalan dengan pengertian-pengertian lain di dalam Alkitab. Sehingga nanti ketika kita mempelajari lebih lanjut, ini saya ingatkan ya, ketidakpercayaan, kebalikannya apa? Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kalau tidak percaya berarti harus percaya. Yaitu iman, percaya. Maka ketika Tuhan membangun relasi dengan manusia, yang Tuhan inginkan adalah manusia percaya kepadanya dan percaya kepada firman. Kebalikannya, ketika manusia tidak percaya kepada firman-Nya dan tidak percaya kepada Allah, maka pasti itu dosa. Lalu Tuhan nanti akan membawa kita untuk percaya. Jadi ingat, ini relasi antara Allah dan manusia, relasi antara mempelai pria surga dan mempelai wanitanya, harus ada namanya saling percaya. Allah sudah memberikan kepercayaan yang besar kepada manusia di pasal 1 dan pasal 2. Masalahnya adalah manusia tidak percaya kepada Allah. Tidak ada relasi timbal balik. Kalau yang sudah punya pasangan ya, saya Pak Kurnia sudah menikah, hal yang sangat penting di dalam hubungan itu saling percaya. Betul? Kamu percaya kepada istrimu, tapi istrimu nggak percaya kepadamu. Wah, susah itu. Kalau nggak saling percaya. Dan bukan hanya saling percaya, tetapi saling bisa dipercaya. Gitu. Percaya dan bisa dipercaya. Nah, itu nanti ada satu topik sendiri akan kita bahas. Ini penting sekali. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya. Istirahat dulu 5 menit. Nanti kalau ada pertanyaan kita. Oh iya, silakan Pak. Oh iya, saya sangat bersyukur bahwa mendengar penjelasan ini yang katakanlah selama ini saya mencari-cari yang saat ini sudah menjadi jawaban bagi saya. Dan kemudian Pak, saya mau tanya pemahaman saya setelah ini bahwa manakala kita tidak percaya firman Allah dan tidak percaya Allah, ini sudah merupakan awal bukan hanya kesalahan tapi awal dosa, Pak. Boleh begitu ya? Betul. Oke. Terima kasih, Pak. Selamat istirahat. Saya kasih tambahan sedikit. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka menekankan ketaatan. Apa sih yang mereka tidak lakukan? Tetapi ada problem di dalam ketaatan mereka itu. Sebenarnya hati mereka tidak terikat kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah. Itu masalahnya. Ketaatan, mempersembahkan persepuluhan, puasa dua kali seminggu, bikin ini, bikin itu memang hal yang baik. Tapi Tuhan melihat relasinya dengan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Sampai Tuhan katakan, aku tidak menghendaki korban bakaran. Ini kan ketaatan. Yang aku kehendaki adalah belas kasihan. Nggak ada hubungan, nggak ada relasi. Nah, itu masalahnya. Jadi ini terima kasih Pak Sangga, kita bisa memahami artinya problem dari dosa itu sebenarnya ketika tidak percaya. Itu akar. Ya, kita istirahat 5 menit, nanti kita lanjut lagi.
Saya mohon maaf menyita waktu istirahat. Ya, nggak apa-apa Pak, silakan. Kita masuk jam 9.15 ya. Ya. Aduh, tidak. Gak bertanya. Itu satu sikap. Dan ini juga sampai kepada keturunannya, sampai kepada kita, itu juga akan mengalami hal demikian. Maka ketika dosa itu ada dalam kehidupan kita, maka itu secara otomatis akan membuat kita mengundurkan diri. Kita tidak nyaman dengan Tuhan. Mungkin sebelumnya ketika Tuhan datang, mendengar langkah Tuhan, wah senangnya ya. Oh Tuhan datang, mungkin disambut gitu ya. Seperti seorang ayah misalnya baru pulang dari mana, disambut sama anaknya gitu ya. Wah senangnya. Tapi sekarang Tuhan datang, kabur dia, sembunyi. Ya. Makanya kalau Mazmur dikatakan bahwa orang fasik itu, orang berdosa, fasik itu orang berdosa, ya secara sederhana gitu ya. Orang berdosa itu tidak senang dalam kumpulan orang-orang benar. Nggak nyaman dia. Itu memang secara fakta kita lihat di sana. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan Tuhan juga demikian, berkaitan dengan sesamanya, nanti kalian bisa baca lah ya. Ayat yang ke-9 sampai berikutnya. Ya. Ketika Tuhan bertanya nanti, kenapa kamu menyembunyikan diri? Apa kamu makan buah yang kularang kau makan? Perempuan itu, Adam berkata,
Ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberikan aku maka aku makan. Udah tidak mengakui kesalahan, tapi menyalahkan orang lain. Menyalahkan pasangannya. Itu berkaitan dengan sikap. Sikap kepada Allah, sikap kepada pasangannya, sudah terlihat di sana. Ada suatu perubahan. Perubahan sikap. Kemudian di ayat 16 sampai 19 ini adalah kondisi manusia setelah mereka jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami penderitaan dan mengalami kematian secara jasmani dan tentu secara rohani. Waktu itu Tuhan katakan, pada saat engkau mati, pada saat engkau makan, pastilah engkau mati. Kematian yang mereka alami, pertama-tama kematian secara rohani. Hubungan mereka rusak. Tetapi kemudian disusul dengan kematian secara jasmani. Ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu pada waktu mengandung, dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini kondisinya. Mereka harus kerja keras di tanah yang telah dikutuk. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kematian, mati secara fisik. Ada orang yang menanyakan begini, kalau misalnya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, apakah mereka akan tetap mengalami kematian? Tetap ada dua jawaban. Ada yang berkata, memang manusia diciptakan pasti akan mati. Tapi ada yang berkata bahwa kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, mereka tidak akan mengalami kematian secara fisik. Saya memilih jawaban nomor yang kedua. Karena ada beberapa ayat yang menekankan hal itu. Ada di Roma pasal 8, karena dosalah manusia maka mengalami kematian secara jasmani. Nah, hubungan dengan Tuhan, sikap dengan Tuhan sudah mulai rusak. Langsung terlihat setelah berdosa, juga mereka akan mengalami penderitaan. Perempuan itu menderita ketika melahirkan. Laki-laki harus berjuang mencari nafkahnya sendiri dan akan mengalami kematian secara fisik. Dan yang ketiga ini yang dicatat oleh Alkitab, apa dampaknya? Bagaimana kerusakan relasi itu, konsekuensi dari kerusakan itu. Ayat 23 dan 22 dan 24 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kemudian ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga
jalan ke pohon kehidupan. Ada dua kata yang saya tekankan di sana. Dihalau atau diusir dan dihalau. Ya. Ini menurut kalian kata-kata ini kalau misalnya pernah ada yang diusir dari rumah? Ada yang pernah? Yang nakal-nakal itu loh pernah diusir. Itu artinya apa? Kalau diusir dari rumah, sampai orang tua itu mengusir dari rumah. Itu contoh saja lah, orang tua. Itu artinya anak itu seperti apa? Sampai orang tuanya harus mengusir. Karena anak itu pasti nakal sekali, sudah nggak bisa dikasih tahu lagi kan? Diusir dari rumah. Nggak berguna lagi gitu ya. Karena orang tua sudah sangat kesal sekali. Adam dan Hawa diusir dan dihalau. Dihalau itu dipaksa keluar. Dari mana? Dari Taman Eden yang dibuat oleh tangan Allah sendiri. Di taman yang penuh dengan segala fasilitas yang sempurna. Dihalau. Diusir. Dan ditempatkan dua kerub dengan pedang yang menyala-nyala supaya mereka tidak boleh masuk. Diusir sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kondisi manusia sepertinya kalau saya lihat di sini ya dari satu sisi ya saya melihat bahwa Alkitab mencatat keadaan manusia sampai diusir dan dihalau itu menunjukkan bahwa manusia itu sepertinya nggak berguna sama sekali. Sepertinya begitu. Menunjukkan keadaan manusia, keadaan yang sangat fatal sekali. Seolah-olah Allah tidak mempedulikan manusia itu. Udah pergi saja. Terserah kamu kemana gitu ya. Tetapi apakah Allah seperti itu? Tentu hati Allah tidak seperti itu. Kita nanti melihat bagaimana Allah yang penuh kasih itu luar biasa. Dalam keadaan seperti ini, manusia yang sudah memberontak kepada Allah, karena dia tidak percaya kepada firman dan kepada Allah, akhirnya dia dihalau dan diusir. Ini memang akibat dari dosa. Dihalau dan diusir. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum lanjut? Nah, oke. Saya menunjukkan sedikit ini satu penjelasan di sini yang menurut saya penting untuk kita ketahui berkaitan dengan Adam dan keturunannya. Kita akan melihat secara garis besar ya. Adam dan keturunannya. Jadi dari pasal yang keempat sampai pasal yang kelima sampai pasal yang keenam. Saya rangkum di sini. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ketika manusia itu sudah diusir dari taman di Eden dan disampaikan bahwa manusia itu memiliki anak, Kain dan Habel. Ya. Kain kemudian kita tahu ceritanya, saya tidak menceritakan lagi. Bagaimana keturunan ini dua orang anak bersaudara. Kain akhirnya membunuh adiknya karena rasa iri yang muncul dalam hatinya. Kalian bisa baca kisahnya seperti apa. Intinya bahwa dua orang bersaudara, Kain membunuh adiknya. Dia tidak menghargai, menghormati ciptaan Tuhan itu. Dan keturunan Kain di Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 24, salah satu hal yang menarik di sana berkaitan dengan keturunannya yang keberapa itu terjadi bukan poligami ya, poligami, sorry. Ini poligami ya di sini. Keturunan Kain yaitu Lamek sudah ada kita temukan di sana bahwa Lamek memiliki
dua istri, ayat 23, pasal 4 ayat 23 dikatakan, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Ini adalah kisah poligami pertama yang dicatat di Alkitab. Dan itu dari keturunan Kain. Sudah sangat berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam Taman Eden. Ketika pernikahan itu dua jadi satu. Ini sudah poligami. Walaupun ada yang beralasan, ya memang tidak ada perintah waktu itu. Mereka tidak tahu. Ya. Apakah mereka hanya boleh satu istri atau boleh dua atau banyak. Tetapi saya melihat memang tidak ada perintah. Tapi kehidupan mereka di dalam dosa itu, kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa, mereka menikah semaunya mereka sendiri. Terjadi poligami di sana. Kemudian kita melihat setelah Habel mati, dalam perkembangan berikutnya, Tuhan mengaruniakan Set kepada Adam dan Hawa. Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Ya. Dan ketika Set lahir, ayat yang ke-25, 26, ketika Enos lahir, saya ulang sebentar, ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Jadi setelah Enos lahir, jadi cucunya Adam, baru waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ini Alkitab mencatat seperti itu. Lalu pertanyaannya, sebelumnya berarti mereka tidak memanggil nama Tuhan. Nah, sudah ada dua keturunan ini, ya. Keturunan dari Kain, kita bisa lihat di Kejadian 4 ayat 17 sampai 24, ada keturunannya. Kemudian Set juga punya keturunan, pasal 5. Keturunan Kain sudah diusir, dihalau jauh, dan akhirnya dia mendirikan kotanya sendiri, kota Henok namanya, sesuai dengan nama anaknya. Lalu Set juga punya keturunan yang kita lihat di pasal yang ke-5. Ini adalah keturunan Adam melalui Set, pasal 5 semua. Lalu setelah semua kita melihat ini, kita tiba di pasal yang ke-6. Nah, pasal yang ke-6 ini yang perlu kita perhatikan. Ketika manusia sudah banyak, Kain punya keturunan, Set juga punya keturunan. Lalu pasal 6 berkata begini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini garis bawah ini. Siapa saja yang disukai mereka. Ada dua kelompok di sini, yaitu anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Nah, di dalam pembahasan-pembahasan ada dua pandangan ini. Siapakah anak-anak Allah? Ada yang berkata anak-anak Allah di situ adalah malaikat. Dan yang pandangan kedua adalah anak-anak Allah di situ adalah keturunan dari Set. Saya lebih memilih pandangan kedua. Kenapa pandangan pertama? Karena malaikat itu tidak menikah. Yesus pernah katakan nanti di surga, ya, kita seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Maka yang dimaksud adalah maka anak-anak Allah melihat, anak-anak Allah di sana adalah anak-anak dari keturunan Set. Melihat siapa? Anak-anak perempuan manusia, yaitu keturunannya Kain. Keturunan yang notabene adalah keturunan yang terkutuk dari keturunan Kain. Maka terjadi
pernikahan, ya, pernikahan antara keturunan Kain dan keturunan Set. Dan pernikahan itu dicatat siapa saja yang disukai mereka. Saya melihat di sini terjadi kawin campur. Kawin campur antara apa? Bukan masalah mereka bersaudara, sebenarnya boleh saja mereka. Tapi dari sisi saya melihat dari sisi bahwa Set ini adalah keturunan yang, kalau baca pasal 5 ya, keturunan yang takut akan Allah, yang mengenal Allah. Kita lihat di sana ada keturunan namanya Henok, diangkat hidup-hidup, sampai keturunannya Nuh. Nuh juga hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi pada zaman Nuh, disitulah zaman Nuh itu ternyata begitu banyak orang, ya, orang-orang yang tidak hidup seperti Nuh. Itu dari keturunan Set juga. Dan apa yang menyebabkan mereka disebutkan bahwa mereka ini orang-orang yang berdosa, keturunan Set dan keturunan Kain. Kenapa disebutkan mereka adalah keturunan yang berdosa, keturunan yang kecenderungan hatinya melakukan kejahatan? Saya melihat di sini berkaitan dengan perkawinan. Ayat 1 dan ayat 2 ini yang Tuhan lihat malah. Ketika manusia itu bertambah banyak di bumi jumlahnya, mereka mengambil anak-anak Allah, melihat bahwa anak-anak perempuan cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi pernikahan yang suka-suka gitu ya. Pernikahan yang kacau balau. Dan saya melihat ini adalah pernikahan atau perkawinan campuran. Kenapa saya melihat ini? Karena saya memang mempelajari ternyata di waktu-waktu kemudian Allah sangat concern dengan ini. Bahwa Allah tidak ingin terjadi pernikahan campuran. Pernikahan campuran antara apa? Antara anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Di dalam perkembangan berikutnya nanti, dari keturunannya Abraham, Israel, Tuhan melakukan suatu pemisahan. Israel tidak boleh menikah dengan keturunannya Ham, yaitu Kanaan, yang tidak takut akan Tuhan. Pada zamannya Ezra, Nehemia, waktu setelah pulang dari pembuangan di Babel, maka Tuhan menyatakan bahwa tidak boleh ada perkawinan campuran itu. Nah, ini terjadi kawin campur di sini antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Ini berkaitan dengan pernikahan. Rusaknya perkawinan, rusaknya pernikahan, maka akibatnya apa? Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Nah, itu ditekankan di sini. Manusia itu adalah daging. Daging selalu berkaitan dengan keinginan dalam hubungan seksual yang bebas. Kalau saya bilang di sini, pernikahan yang ya kacau balau begitu ya. Manusia itu daging, sehingga roh Allah tidak tinggal. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, ini saya catat di sini. Kalian bisa baca. Roh Tuhan tidak selama-lamanya dalam manusia. Waktu itu roh Tuhan ada dalam kehidupan manusia. Tapi Tuhan katakan tidak selama-lamanya. Umur manusia dikurangi. Umur manusia 120 tahun saja. Sebelumnya kita bisa melihat umur manusia itu 900. Yang paling tinggi itu Metusalah. 969 tahun. Wow, luar biasa. Di courting berapa persen ini? Dari 900 menjadi 120. Itu akibat dari dosa,
Dan dosa yang diungkapkan di sini adalah dosa berkaitan dengan pernikahan yang salah. Diturunkan jauh sekali. Dan di kemudian hari kalau kita lihat, Musa sampaikan, kalau kami kuat 70, 80 tahun gitu ya. Umur manusia. Oh, udah 80 tahun ya sakit-sakitan gitu ya. Itu apa? Akibat dari dosa. Dan kita lihat selanjutnya, oleh karena itu Tuhan menghapus manusia dengan air bah. Ayat yang ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Allah menghapus manusia dengan air bah. Membinasakan. Mulai dari mana? Dari pernikahan yang salah. Jadi saya katakan bahwa pernikahan yang salah ini dampaknya besar sekali. Maka kalau kita belajar tentang mempelai ini, ya kita bersyukur, saya sendiri bersyukur kepada Tuhan bisa belajar tentang hal ini. Bagaimana Tuhan membangun relasi dengan kita, kita dibawa menjadi mempelainya, dan kita bisa mengaplikasikan di dalam relasi kita. Maka saya katakan kepada kalian yang masih muda-muda, kalian hamba-hamba Tuhan, ya, kalian nanti akan mencari pasangan dan mempersiapkan diri untuk menikah, hargai semuanya itu. Sampai kalian benar-benar masuk dalam pernikahan, yang sudah menikah, hargai pernikahan itu, jangan main-main dalam pernikahan. Karena dampaknya sampai kepada keturunan, ya, dan dampaknya fatal sekali. Dan kita lihat perkembangan pernikahan ini sampai akhirnya di zaman Abraham, pernikahan yang rusak luar biasa terjadi di Sodom dan Gomora. Pernikahan apa di sana? Kita melihat pernikahan sesama lawan jenis. Ada homoseksual di sana, ada lesbian di sana. Sampai Tuhan akhirnya menjatuhkan hukuman atas Sodom dan Gomora. Kita tahu kisahnya. Kalian bisa baca nanti di dalam Kejadian ini. Dan akhirnya Sodom dan Gomora tidak pernah dibangun lagi. Tuhan menjungkir balikan, menghanguskan semua. Dan Tuhan katakan bahwa akhir zaman itu seperti pada zaman Nuh. Manusia makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Itu masalahnya. Yesus pernah katakan di Matius pasal 24, kalian bisa baca itu, bahwa zaman akhir di mana kita ada sekarang ini, manusia makan dan minum, senang-senang, kawin dan mengawinkan. Itu menunjukkan perkawinan yang seperti zaman Nuh ini. Siapa saja yang disukai. Dia suka ini, dia nikahi. Nggak suka, dia putusin. Nanti nikah lagi. Ya. Kalau dia suka, dia nikahi. Kalau nggak suka, dia putusin. Wah, itu pernikahan yang di dunia seperti itu. Dan ini adalah di akhir zaman seperti itu. Dan Tuhan katakan, pada saat itu mereka sudah lengah semua, seperti zamannya Nuh, Tuhan datang, dan mereka tidak siap sedia. Nah, ini masalahnya. Ini saya hanya memberikan satu gambaran tentang hal ini, berkaitan dengan keturunan Adam, betapa dosa itu menyebar luar biasa, dan itu masuk di dalam pernikahan. Nah, yang perlu kita catat adalah, yang perlu kita pelajari bahwa sekalipun Allah itu harus adil dan harus menghukum dosa karena manusia melanggar perintahnya, manusia yang tidak percaya kepadanya, tidak percaya kepada firman-Nya dan melanggar firman-Nya, mereka hidup sesuai dengan keinginan daging, bukan lagi keinginan Tuhan, tetapi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Ini yang kita perlu pelajari, bahwa Allah membangun relasi dengan manusia. Manusia menjauhi Tuhan, tapi Tuhan mendekati manusia. Tuhan datang kepada manusia. Nah, kita bisa melihat bahwa secara garis besar, bahwa Allah sebagai inisiator yang mengambil inisiatif.
Allah yang memulai relasi itu. Allah yang memulai membangun relasi dengan manusia. Bukan manusia yang mencari Allah. Walaupun agama-agama berkata bahwa, atau filsafat, agama-agama berkata, manusialah yang harus mencari Allah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa manusia tidak dapat menemukan Allah. Yang dapat menemukan manusia adalah Allah. Allah yang memiliki inisiator. Allah yang memulai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah membangun komunikasi dengan manusia. Bagaimana Allah membangun relasi? Melalui komunikasi. Ya. Yang sedang pacaran, yang pernah pacaran, yang punya relasi, yang punya istri, komunikasi ini penting ya untuk suatu hubungan. Kalau nggak ada komunikasi, maka hubungan itu pasti akan rusak. Allah memulai komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dengan cara inilah Allah berkomunikasi. Waktu zamannya Adam, Allah langsung berbicara kepada mereka. Zamannya Abraham, zamannya Nuh, Allah langsung berbicara. Tapi Ibrani berkata, ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali. Jadi bukan hanya sekali-sekali saja. Berulang-berulang. Namanya komunikasi itu memang seperti itu. Berulang. Dan dalam pelbagai cara. Bukan hanya satu cara. Allah itu banyak cara untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan dalam pelbagai cara berbicara. Ini komunikasi. Allah yang berbicara. Kepada nenek moyang kita dengan apa? Perantaraan nabi-nabi. Jadi ada penyambung lidah Allah. Namanya nabi-nabi. Tuhan menggunakan nabi-nabi. Kita bisa lihat di dalam seluruh Alkitab ini, khususnya Perjanjian Lama, kita melihat nabi-nabi sangat berperan. Untuk apa? Sebagai penyambung lidah Allah. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya di situ adalah Yesus. Jadi bukan melalui nabi, tapi Yesus. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih tinggi, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Allah berbicara, Allah membangun relasi melalui zaman dulu nabi-nabi. Zaman mulai ketika Yesus datang, Allah datang melalui anaknya untuk apa? Untuk berbicara. Jadi untuk relasi itu perlu bicara, gitu ya. Perlu ngomong, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, bicara, bangun relasi yang baik. Allah berbicara, datang. Dan apa yang memotivasi semuanya itu? Apa yang menjadi penggerak sehingga Allah mau mengambil inisiatif dan mau datang membangun relasi dengan manusia? Bagian ketiga ini adalah kasih Allah. Karena kasih Allah lah, maka ia datang kepada manusia, membangun relasi dengan manusia. Ayat yang sangat terkenal, khususnya dalam tulisan Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat yang ke-16 dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-16,
Sebentar. Ini kelihatannya 1 Yohanes. Sebentar, saya lihat dulu ya. Ayat yang ke-16 ini apa? 1 Yohanes pasal yang ketiga. Sebentar ya, saya cari dulu. Mengenai Allah itu adalah kasih. Oh, pasal yang ke-4, bukan pasal 1 ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-16. Ini saya perbaiki dulu. Jadi bisa dibaca bahwa dikatakan, satu orang dia baca, saya perbaiki teksnya ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang Ya, ayat 6. Allah adalah kasih. Terus kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. ya, jadi ini sangat jelas berkaitan dengan apa yang mendasari sehingga manusia mau mencari Allah mencari manusia berdosa ini karena kasih. Intinya itu. Sangat jelas di sana. Nah, kalau lihat bagaimana implementasi dari kasih Allah itu dalam Kejadian pasal yang ketiga. Betul, Allah mengasihi. Lalu kasih seperti apa? Apa yang kita bisa melihat, yang kita bisa lihat dari kasih Allah itu? Di pasal yang ketiga, kita bisa melihat kasih Allah itu yang luar biasa bagi manusia. Kita masih ada waktu 4 menit lagi, saya coba lihat ini. Bahwa pertama Allah mencari manusia. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Putri. Allah mencari manusia. Yang kedua, yang kita lihat bahwa setelah Allah mencari manusia, Allah menyadarkan posisi Adam di hadapannya. Frasa ini, di manakah engkau? Bukan berarti Allah tidak tahu Adam itu lagi sembunyi di belakang pohon. Dia tahu. Tapi Allah seakan berkata kepada Adam, Adam, di mana kamu? Kok kamu jauh sekarang? Kok nggak dekat dengan aku? Kamu sudah jauh, Adam. Posisimu sudah jauh dari aku. Di mana kamu? Ini pertanyaan ini bukan Allah tidak tahu. Allah sangat tahu dia ada di belakang pohon. Dia sembunyi. Tetapi pertanyaan ini menyatakan bahwa Adam itu secara posisinya di hadapan Tuhan, dia sudah jauh sekali. Dan Adam harus sadar hal itu. Dan ini adalah bagian dari kasih Allah. Makanya kepada kita juga ketika Tuhan berfirman kepada kita, mengingatkan kita dosa kita, untuk apa? Untuk menyadarkan kita, oh iya, dosa ini membuat saya jauh dari Tuhan. Makan. Dan Allah juga menyadarkan Hawa akan musuhnya. Ya. Ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Jadi Allah sendiri yang mengadakan permusuhan. Seakan-akan dia katakan kepada Hawa, Hawa, jangan main-main lagi dengan ular. Jangan lagi komunikasi dengan dia. Halo Bu Stefani. Bu Stefani, bisa di-mute, Bu. Ya. Jadi, seakan-akan berkata kepada Hawa, jangan main-main dengan iblis. Dia adalah musuhmu. Mulai dari sekarang, kamu harus sadar, iblis itu adalah musuh. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut berikutnya. Hari Rabu kita akan lanjutkan. Jadi,
sadar bahwa iblis itu adalah musuh. Jangan main-main. Jangan koncoan dengan iblis. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan untuk berikutnya, ini sudah dikasih ya bukunya. Ini buku cetaknya masih dalam proses, tapi itu diktat yang sudah kalian terima itu secara garis besar ada di sana. Kalian bisa baca tentang mempelai yang percaya dan dapat dipercaya. Itu topik berikutnya yang akan kita pelajari. Mempelai yang percaya dan dapat dipercaya. Itu bab berapa? Itu bab 3 atau bab? Ya, bab 3 kalau nggak salah ya. Bab 4. Bab 4, ya. Silakan dibaca, dipelajari saja. Ini berkaitan nanti topiknya mengenai Adam. Oke, kita akhiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat belajar kembali firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang tunduk kepada Tuhan karena kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Kasih-Mu yang besar yang telah menjangkau kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk kami semua, dan kami akan mengakhiri kelas ini, kami akan lanjutkan kegiatan kami berikutnya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.